Katakan bersama-sama, menjaga hati. Sekali lagi, menjaga hati. Mungkin lebih tepatnya adalah saling menjaga hati juga. Saling menjaga hati. Kenapa demikian, saudaraku? Perlu sekali dalam kehidupan kekristenan itu selalu ada umpan balik, timbal balik dalam kehidupan kita. Saya pikir begini, jadilah pribadi-pribadi yang tidak hanya digertiin, tetapi juga mau ngertiin orang lain. Setuju? Setuju? Jadilah orang-orang yang tidak hanya pengen digertiin saja, tapi juga harus ngertiin orang lain juga. Supaya ada satu keseimbangan dalam kehidupan. Gak hanya pengen dicintai, dikasihi, kita juga belajar mengasihi, mencintai. Nah, bertepatan dengan perenungan ini, saya ingin membawa kita kepada satu kebenaran firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Mari Bapak Ibu kita membaca teks ini. Injil Matius pasal yang ke-6, kita mulai dari ayat yang ke-12. Nanti kita bisa loncat di ayat yang ke-14 dan 15. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Coba perhatikan bagian terakhir. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, lagi-lagi, jika kamu tidak mengampuni, maka firman Allah katakan, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Paling ngeri dalam kehidupan ini, jika kita tidak dapat pengampunan daripada Tuhan, mustahil pintu sorga terbuka bagi kita. Jika kita tidak dapat pengampunan dari sorga, mustahil berkat Allah itu tercurah dalam diri kita. Sangat mustahil sekali. Jika kita tidak dapat pengampunan daripada Bapa di sorga, mustahil kita dapat menikmati anugerah demi anugerah. Maka syarat yang paling penting untuk kita sama-sama renungkan, yaitu belajar mengampuni. Selalu menyediakan hati yang baik, selalu menyediakan hati yang, saya pakai kata ini, kuat. Katakan bersama-sama, kuat. Menyediakan hati yang baik, hati yang kuat, hati yang ikhlas untuk, kita pakai kalimat ini, saling mengampuni. Katakan bersama-sama, saling mengampuni. Ini penting. Nah, kenapa tadi saya ungkapkan betapa penting ada satu tanggung jawab dari kekristenan bahwa kita harus saling menjaga hati, saling menjaga perasaan, saling mengerti. Karena ternyata ada satu kunci dari kehidupan kekristenan yang gak boleh dilewati, yang gak boleh dilupakan, yaitu saling mengampuni. Kita harus memiliki hati yang mengampuni. Karena ini adalah kunci dari kehidupan kekristenan. Karena apa tadi dikatakan? Karena jika kamu tidak mengampuni, jika kamu tidak mengampuni, firman Allah katakan, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Wow. Bapak Ibu, dari perenungan ini maka saya mengambil beberapa kalimat penting untuk kita renungkan pagi hari ini tentang menjaga hati. Karena mengampuni itu tidak gampang. Betul apa betul?
Halo. Mengampuni nggak gampang, nggak semudah seperti saya berkhotbah, nggak semudah saya berkata wis ampuni saja. Kamu nggak ngerasain apa yang membuat aku sampai berat mengampuni. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu beratnya mengampuni dan resiko tidak mengampuni adalah tidak mendapatkan pengampunan yang daripada Bapa, maka hari ini yuk bersama-sama kita saling jaga hati, jaga lisan kita, jangan sampai saling melukai. Yang setuju katakan? Halo? Setuju? Karena beratnya mengampuni, saudara, nggak gampang. Sekali lagi, mengasihi bisa mudah, mencintai bisa mudah, tetapi tidak demikian dengan mengampuni. Tidak demikian dengan membebaskan kepahitan, tidak demikian dengan memiliki hati yang betul-betul kuat, hati yang ikhlas, hati yang terbuka. Sekali lagi, dengan resiko tidak mengampuni adalah tidak mendapatkan pengampunan dari Bapa itu sendiri. Dan kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Bapa, mustahil surga mencurahkan berkat bagi kita. Mustahil kita dapat mengalami cinta Bapa yang begitu besar. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk baik-baik jaga hati kita. Firman Allah katakan di dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat 23 dikatakan demikian. Jaga hati dari segala kewaspadaan. Karena apa saudara? Dari situlah akan terpancar. Atau begini, kalau kita mampu menjaga hati, dari hati itu akan mengalirkan aliran-aliran yang menghidupkan. Semoga saudara mulai memahami, saat seseorang mampu menjaga hatinya sendiri, dia pasti mampu menjaga perasaan orang lain. Kok bisa begitu? Ya. Prinsip firman Allah begini. Apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuat lebih dahulu itu untuk orang lain. Kalau kita paham pada bagian ini, saudara, maka tadi saya katakan di awal, yuk jadi orang percaya yang saling mengerti. Kalau saudara nggak pengen disakiti, maka jangan nyakitin orang lain. Yang setuju katakan amin. Halo. Hai. Sekali lagi, karena betapa sulitnya mengampuni dan resiko mengampuni itu begitu, tidak mengampuni itu begitu berat. Mengampuni, saya mencatat sesuatu yang tidak mudah. Dan yang paling kita harus paham, semua kita tidak kebal dengan gangguan kesehatan mental ini. Siapapun kita, apapun gender kita, bagaimanapun status sosial kita, rawan sekali. Setiap kita bisa sakit hati, setiap kita bisa kecewa. Kadang salah paham sedikit saja bisa memunculkan hal-hal yang membuat seseorang tidak bisa suka. Ada kepahitan di sana, ada kebencian di sana. Dan sampai pada satu titik tertentu, bukan lagi orang itu tidak mau ketemu, tapi sampai pada satu titik orang tidak bisa mengaku. Dan kalau kekristenan ada pada satu kondisi seperti ini, firman Allah katakan, dia tentu akan mengalirkan aliran-aliran yang sangat lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka demikian saya katakan, beratnya mengampuni, setiap kita harus punya tanggung jawab menjaga hati kita, menjaga lisan kita, jangan saling menyakiti. Gak ada amin.
di rumah, di tempat kerja, di tempat nongkrong. Halo, kadang kita lupa hilaf, tapi kita telah menancapkan sebuah kesakitan yang begitu dalam hati seseorang. Saudara bercanda nih. Kita ngomongnya santai saja tanpa beban. Kita ngomongnya bisa sambil tertawa bahagia. Bahkan kekurangan teman seringkali kita jadikan bahan ketiga. Dan kadang teman kita dia sudah tergores satu gores, dua gores, tercabik-cabik, menyimpan suatu luka di dalam. Dan kalau teman kita nggak bisa menjaga hati, kalau teman kita nggak bisa mengelola hati dengan baik, kita telah membuat dia menjadi satu pribadi yang nanti tidak bisa mengampuni. Atau bisa jadi itu anak-anak kita, bisa jadi itu pasangan. Maka tanggung jawab yang besar dalam kekristenan menjaga hati. Sekali lagi saudara, berat mengampuni gak gampang. Maka jangan begini. Jangan terlalu mudah ngomong. Jangan terlalu mudah melakukan sesuatu yang membuat orang itu luka. Mikir. Katakan bersama saya, mikir. Halo, maaf. Kalau orang di daerah Temanggung bilang gini, jangan asal cepat. Halo. Iya, jaga hati. Supaya apa? Supaya komunitas kita sampai sesama Kristen ini bisa saling menguatkan. Amin. Saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan. Pengampunan itu memang berat. Kenapa? Yang kedua saya katakan, pengampunan ini pengorbanan. Sekali lagi, pengampunan itu adalah pengorbanan. Dan bukan hanya berat. Kalau bicara tentang pengorbanan pasti sakit. Iya atau iya? Enggak gampang Bapak Ibu. Seseorang yang sudah dilukai dengan begitu mudah menerima kita apa adanya. Orang pasangan yang sudah dilukai oleh pasangannya sendiri. Dan memang saudaraku, orang-orang yang melukai itu kadang-kadang bukan orang jauh, bukan orang jauh, orang dekat, yang dekat, yang sama-sama dengan kita, yang mengkhianati. Nah, pengampunan itu adalah pengorbanan. Kalau nggak demikian, maka kita betul-betul nggak bisa mengampuni. Saya tertarik dalam satu cerita apa yang dilakukan atau dipikirkan oleh Yesus. Injil Matius pasal yang ke-16.